yang swasta ini hanya 26.827. Jadi total yang di SK-kan tahun 2022 ini yang pasti adalah 134.022 saja. Ya. Nah, total ini hanya 69% dari total keseluruhan, yaitu 193.954 yang lulus passing grade. Ya, ini siap diangkat, artinya sudah siap dan pasti di SK-kan sebesar 69% dengan total 134.022, di mana terdapat dua jenis, dari negeri sendiri 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Warsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Warsa Channel. Channel yang Bapak dan Ibu guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sahabat Warsa semua, kali saya akan memberikan bahasan tentang rangkuman hasil rakor penempatan passing grade tahun 2021 dan pembukaan CASN 2022, di mana rakor ini sudah selesai dilaksanakan per tanggal 13 September 2022 kemarin nih. Di mana sudah perwakilan dari PAN RB, BKN, dan Kemendikbudristek juga hadir di situ membahas semua hasil finalnya. Nah, kali ini saya akan bahas apa saja sih rangkuman dari hasil rakor kemarin. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin sebaliknya ada sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan tapi harus kita terima. Sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, kita mulai videonya. Teman-teman, ini adalah data tahun 2021 kemarin, di mana total kebutuhan formasi ASN P3K ini sebesar 1 juta sekian, di mana tahun 2021 kemarin sudah dilaksanakan seleksi. Kemudian kita tahu juga formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh Pemda itu sebesar 506.252, di mana yang 58% ini sudah mendapatkan formasi. Sebagian sudah mendapatkan info formasi, sebagian ini belum mendapatkan formasi, dan sebagian itu belum dinyatakan lulus. Nah, dengan total sejumlah pelamar ini sebesar 925.637 ya. Nah, sebesar 293.860 ini sudah di SK-kan teman-teman semua. Kemudian yang 193.954 ini, nah ini tentunya bagi teman-teman semua yang tahun 2022 ini sedang berharap-harap ada kabar baik dari keputusan rakor kemarin. Nah, kemudian yang guru belum lulus ini saya rasa tidak akan menjadi bahasan lebih lanjut ya. Yang jelas adalah teman-teman semua yang ada di sini ya, guru-guru yang PG tahun 2021 tapi belum dapat formasi, gitu nih. Nah, dengan total ini 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian passing grade. Namun yang tengah ini memang sedang berharap-harap untuk tahun 2022 ini mereka ada angin segar sehingga mereka bisa ditempatkan. Nah, keputusannya tentunya sudah ada dan sudah ada regulasi terbarunya berkaitan dengan guru PG tahun 2021 kemarin. Nah, kemudian totalnya ini semua ada 58% formasi, kemudian yang 42% formasi ini adalah sisa formasi guru ASN tahun 2021 sebesar 212.392. Nah, ini 117.939 atau 23%-nya dari total formasi ternyata belum pernah dilamar ya teman-teman semua. Nah, kita fokus ke sini ya teman-teman semua, karena teman-teman semua tentunya yang berharap-harap adalah teman-teman yang sudah PG tahun 2021, apakah ada kabar baik di tahun 2022 ini. Nah, untuk lini masanya saya rasa nih teman-teman sudah paham sekali nih, mulai dari Mei ini Perman RB untuk nomor 20 tahun 2022 ini sudah terbit ya, sudah sosialisasi juga.
Kemudian rapor teknisnya sudah Juni, Juli sudah dilaksanakan. Kemudian Agustus persiapan pelaksanaan juga dilaksanakan. Kemudian September, Oktober ini rencananya adalah penuntasan 193.954 guru lulus passing grade tahun 2021. Nah, ini adalah guru-guru yang tentunya sangat berharap bisa ditempatkan semua. Nah, kemudian nanti yang lainnya adalah pelaksanaan penilaian kesesuaian. Ini dimaksudkan untuk THK 2 dan guru honorer atau sering kita sebut dengan prioritas 2 dan 3, di mana yang ini adalah prioritas 1. Kemudian untuk November Desember adalah pelaksanaan seleksi tesnya gitu teman-teman semua. Oke. Kemudian ini juga sering kita jumpai ya. Ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2020 ini adalah yang pertama adalah penyelesaian 193.000 lebih guru lulus passing grade nih, yang terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Nah, ini tentunya ketika ini sudah terselesaikan dan jika masih ada formasi maka akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri, di mana pesertanya adalah THK 2 dan guru honorer negeri di mana sudah mengabdi lebih dari 3 tahun atau 3 tahun ya. Kemudian jika nanti ada formasi barulah nanti akan diadakan seleksi tahap ketiga, yaitu dengan tes. Nah, ini pesertanya adalah guru honorer negeri yang mungkin guru honorer negeri yang di bawah 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Ini masuknya adalah yang umum gitu teman-teman semua. Nah, untuk mekanismenya juga sering kita bahas teman-teman. Dari 193.000 guru yang telah memenuhi ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini sudah dari awal memang seperti ini gitu. Kemudian yang kedua adalah individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Yang pertama adalah yang diutamakan. Ini prioritas 1 ya, diutamakan yang pertama adalah THK 2, barulah nanti honorer negeri, kemudian lulusan PPG, barulah nanti yang terakhir adalah honorer swasta. Nah, ini untuk honorer swasta memang kebagian yang terakhir teman-teman semua. Kemudian yang keempat adalah pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, ini mekanismenya seperti ini sama ya teman-teman semua. Nah, ternyata apa yang diharapkan oleh teman-teman semua, sejumlah 193.954 guru yang sudah passing grade, ternyata memang harus ada yang merasa kecewa nih. Nah, ini di sini ternyata tidak seluruh guru telah lulus passing grade 2021 ini dapat diangkat pada tahun 2022. Nah, ini teman-teman kita lihat. Yang pertama adalah kategorinya dulu, ya, ada negeri, swasta, dan totalnya teman-teman semua. Yang pertama adalah yang mendapatkan kuota di tahun 2022 dan sudah pas di SK-kan, ini yang negeri, yang sekolah di sekolah negeri ya, artinya THK 2 dan guru honorer negeri ini sebesar 107.195. Ini sudah jelas nanti di SK-kan. Kemudian yang swasta ini hanya 26.827. Jadi total yang di SK-kan tahun 2022 ini yang pasti adalah 134.022 saja. Ya. Nah, total ini hanya 69% dari total keseluruhan, yaitu 193.954 yang lulus passing grade. Ya, ini siap diangkat, artinya sudah siap dan pasti di SK-kan sebesar 69% dengan total 134.022, di mana terdapat dua jenis. Dari negeri sendiri 74.000 sekian ya, 74.771 di sekolah indik. Kemudian yang kedua 32.424 ini penempatan non induk dengan total 107.000, ini sudah pasti di SK-kan. Kemudian swastanya ini tentunya non sekolah induk ya, karena swasta ya. Nah, ini hanya 26.827. Kemudian yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022, nah itu ya,
Nah, ini ada 14.463 untuk sekolah negeri. Ini dari sekolah negeri ya, yang terdiri dari penempatan di sekolah induk, penempatan sekolah non-induk di dalam instansi 10.000 sekian dan 3.000 sekian. Yang swasta ini hanya 12.567. Totalnya ini 27.030 peserta. Nah, ini ditempatkan tapi tidak mendapatkan formasi. Jadi menunggu teman-teman. Nah, ini ada keterangan sebesar 27.030 atau 14% ini mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi. Di tahun 2022 ini diharapkan nanti dapat diangkatnya di tahun 2023. Ya, di mana 14.000 sekian dari negeri, 12.000 sekian dari swasta ini, kalau kita total 27.000 sekian ini nanti di SKK-nya diharapkan tahun 2023. Sudah dipetakan di sekolah tapi belum mendapat formasi sebesar ini. Nah, ini teman-teman semua, yang ketiga nih yang paling tidak diharapkan oleh kita semua ya, yang belum dapat ditempatkan ini sebesar 32.902, di mana dari sekolah negeri ini sebanyak 12.587 dan dari swastanya banyak sekali teman-teman semua, sebesar 20.315. Hitung ya. Jadi sementara ini yang pasti akan di-SK-kan hanya 69% ya, pasti diangkat di tahun 2022. 14%-nya ini sebesar 27.030 ini diharapkan akan diangkat di tahun 2023. Kemudian yang 32.902 ini atau sekitar 17% ini belum mendapat penempatan. Dan ini tentunya berita yang sangat tidak kita harapkan ya teman-teman semua. Nah, adapun seperti itu karena ada permasalahan yang dimana di sini ada kelebihan guru honorer atau oversupply di sekolah ya. Ini contohnya hanya beberapa saja, misalkan di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Kota Bima, nama sekolahnya adalah SD 6 Kode Kota Bima, guru kelasnya untuk jabatannya guru kelas ternyata kebutuhannya 6, ASC-nya sudah ada 4, non ASC-nya ternyata ada 21, maka kelebihan non ASC-nya sekitar 19 guru. Nah ini jadi permasalahan sehingga memang menjadi hal yang akhirnya membuat guru passing grade di tahun 2021 memang akan menelan kekecewaan ya. Ini cukup besar sekali yang tentunya akan merasa kecewa di sini. Nah, solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat tahun 2022 ini dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.000 sekian pelamar berpotensi diangkat. Ini berpotensi diangkat ketika nanti tentunya mengikuti mekanisme yang diarahkan oleh hasil rakor kemarin. Nah ini teman-teman semua. Pelamar P1 atau prioritas 1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi prioritas 2 atau 3 atau bahkan menjadi pelamar umum. Nah, pelamar umum ini dikhususkan tentunya untuk yang guru honorer swasta ya. Kemudian P2 ini untuk THK 2, P3 ini honorer negeri ya. Jadi kalau untuk swasta hanya bisa di pelamar umum gitu nggih, kalau mau turun prioritas. Dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki ini contohnya misalkan P1 ini adalah prioritas 1 di mana yang dicontoh adalah guru IPA. Dia belum mendapatkan penempatan. Kemudian setelah nanti login SSC ASN, dia memilih tidak setuju ya, maka dia akan turun prioritas. Kalau P1 itu adalah THK 2, maka dia akan turun menjadi prioritas 2. Jika P1 itu tadinya adalah guru honorer negeri, maka dia akan menjadi turun prioritas menjadi P3. Kemudian kalau P1 tadinya dari swasta, maka dia akan menjadi pelamar umum. Nah, di mana nanti tentunya akan ada seleksi kompetensi ini dilakukan untuk yang pelamar umum. Oke. Kemudian nanti ketika lulus, tentunya baru ditempatkan di tempat tugas, contohnya SD ya. Contohnya SD. Nah, ini kan linear IP dengan guru kelas SD. Nanti ketika setuju, tentunya nanti langsung ditempat tugaskan di SD yang dimaksudkan. Tunggu teman-teman semua.
Nah ini. Nah, dari data tersebut ternyata terdapat ketimbangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3, di mana ternyata pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi sesuaian sebanyak 154.270, 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi, sehingga terdapat peluang sebesar 1:2, satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Nah, ini adalah hasil rakor kemarin, di mana teman-teman semua tentunya banyak yang kecewa dari hasil ini gitu teman-teman semua. Ternyata tidak seluruh guru yang telah lulus passing grade 2021 dapat diangkat di 2022. Bahkan ada pilihan turun prioritas dan memang harus melakukan tes kembali. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, bahwasanya untuk 193.000 sekian ini memang guru menjadi prioritas 1 dan harus dituntaskan. Ternyata prosesnya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa bersabar dan bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran buat kita, bahwasanya sesuatu yang kita harapkan memang tidak sesuai dengan kita sesuatu yang kita harapkan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa memberi gambaran. Selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.